jadi nggak ada iha ya. Bahaya nanti kalau orang Arab tidak punya huruf P. Orang Arab kalau mau mengucapkan P itu mereka akan pinjam huruf ba. Pinjam huruf ba. Makanya Pakistan mereka akan ucapkan Pakistan. Apa? Mereka akan panggil Baba. Apalagi Pepsi mereka akan mengucapkan Pepsi. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan P. Kalau mengucapkan P akan pinjam huruf ba. Ada seorang namanya Fahim. Namanya Fahim. Fahim itu orang yang sangat paham. Pergilah ia ke Filipina. Terus ada yang manggil dia Fahim. Dia marah dia. Kenapa? Yang didengarnya itu P kan dalam bahasa Arab kan? Yang terdengar olehnya Bahim. Bahim itu binatang ternak. Jadi karena dia dipanggilnya Fahim dan diterjemahkan oleh pendengarnya Bahim pakai ba. Jadi akhirnya dia marah, harusnya namanya Fahim pakai fa. Jadi kalau ada yang membaca Al-Quran pakai P, fa'ammal yatima fala taqhar, itu pasti bukan Arab ya, pasti ya. Jadi fa fiha fa'ammal yatima fala taqhar. Baik, kayaknya kita masuk sesi berikutnya ya Pak Haji ya Pak ya. Baik, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk selalu bersama Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung materi kita berkaitan dengan Al-Quran juga. Mungkin saya pernah ceritakan atau pernah dengar cerita dari saya. Ada seorang syekh. Waktu itu saya diminta untuk mendampingi beliau, menerjemahkan beliau selama 5 hari, kurang lebih 5 hari. Saya dengar dari penerjemah sebelumnya, seorang ustaz yang mendampingi beliau kurang lebih 3 minggu. Kata ustaz yang mendampingi ini menyebutkan bahwa syekh ini, panggilannya Syekh Abu Mahmud. Panggilannya Syekh Abu Mahmud. Disebutkan bahwa syekh ini selalu mengulang hafalan Al-Quran, selalu dekat bersama Al-Quran. Dan kalau jadi imam sholat itu pasti panjang. Bahkan kata ustadz yang kemudian menyerahkan tugas menerjemahkan itu kepada saya, beliau bilang, Syekh ini kalau sholat subuh jadi imam dia bisa sampai mau terbit matahari baru salam. Jadi jarak adzan dan iqomah kurang lebih 10 menit. Setelah itu iqomah, sholatnya mungkin sekitar 50 menit sholat subuhnya. Ibu-ibu kalau sholat subuh berapa menit? Iya. Dan saya bilang kemarin sekurang-kurangnya 2 menit per rakaat ya. Harusnya sekurang-kurangnya kalau 2 rakaat berarti 4 menit ya. Syekh Abu Mahmud bukan lagi 4 menit tapi lebih dari 40 menit, dari 50 menit. Lalu saya pun mendampingi beliau, dan mulai pagi itu saya mendampingi beliau untuk ke luar kota. Sebelum berangkat beliau nanya ke saya, berapa waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat tujuan. Saya bilang mungkin sekitar 60 menit berjalan pakai mobil, kurang lebih 60 menit. Lalu beliau mengatakan kepada saya agar menyampaikan kepada teman-teman yang sama-sama musafir bersama beliau. Beliau mengatakan kita harus membaca Al-Quran atau mengulang hafalan Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juz selama perjalanan 60 menit itu. Dan beliau mulai jalan terus sekitar 20 menitan. Saya lihat sebelah kanan saya 2 orang sudah mulai tertidur. Saya juga mulai ngantuk juga. Tapi Syekh masih tetap mengulang hafalan terus beliau.
Karena saya dengar dari Ustadz yang menerjemahkan sebelumnya, katanya Syekh ini hampir nggak dijumpai tidur dalam perjalanan, atau bahkan mungkin sedikit sekali tidur dia banyak mengulang hafalan Al-Quran, banyak berinteraksi bersama Al-Quran. Sampai tujuan masih tetap juga masih ngulang. Ya, kemungkinan beliau sendiri yang sampai target 1 juz atau lebih, yang lainnya udah pada ketiduran kan gitu. Tapi saya pikir, nanti malam saya mau lihat nih, kan pulangnya malam nih, malam akan balik ke kota dari kampung itu 1 jam lagi nih. Saya mau lihat kira-kira apakah beliau masih mengulang hafalan Al-Quran ataukah tidur. Kan ngisi acara di pagi itu. Tapi rupanya sebelum kembali ke kota, setelah menyelesaikan acara sekitar jam 10 malam, beliau bilang ke saya, tolong sampaikan kepada teman-teman yang akan ada pertemuan dengan saya acara besok pagi jam 8 itu, kita majukan jamnya. Saya tanya, jam berapa Syekh? Kita majukan ke jam berapa? Kata beliau, kita majukan ke jam 3 dini hari. Jadi harusnya pertemuan jam 8 pagi dimajukan ke jam 3. Padahal jam 10 malam itu masih di luar kota. Bahkan kami baru bergerak ke kota untuk ke penginapan di dekat pantai itu sekitar jam 11 baru berangkat. Artinya jam 12 atau hampir jam 12 malam itu baru sampai ke penginapan. Dan saya sampaikan ke Ustadz saya untuk menerjemahkan acara yang dimajukan ke jam 3 dini hari itu. Ternyata benar, jam 3 saya serahkan ke Ustadz, saya nggak terjemahkan lagi, saya nggak kuat menerjemahkan. Karena Syekh ketika menerjemahkan itu harus mengikuti ekspresi beliau. Jadi waktu itu saya menerjemahkan, lalu beliau nanya ke saya, kamu ini menerjemahkan lengkap nggak? Atau kamu cuma ambil kesimpulan poin-poin penting? Saya bilang saya terjemahkan lengkap Syekh, kata demi kata saya terjemahkan. Tapi kenapa waktu aku ekspresi aku marah, kamu nggak ikut marah seperti aku? Jadi kalau Syekh marah, ikut marah juga gitu. Oh ya siap, saya bilang. Jadi malam itu dini hari saya terjemahkan. Jam 3 mereka mulai. Saya pikir nanti habis subuh bakal tidur lagi. Ya. Tapi ternyata setelah jam 3 isi acara sampai menjelang subuh, lalu sholat subuh, beliau jadi imam. Betul, jadi imamnya lama banget. Selesai sholat subuh, zikir, selesai zikir, ternyata beliau bilang ke saya, ikut aku yuk, dalam bahasa Arab. Kemana sih? Ikutlah pokoknya, jalan ke pantai. Jalan ke pantai. Lalu sebelum sampai ke pantai, beliau nanya ke saya, kamu hafal surah ini nggak? Saya bilang hafal. Surah ini hafal. Surah ini hafal. Oke, kamu ulang hafalan kamu surah-surah yang tadi itu, kurang lebih 1 juz. Kita berpisah. Kami bisa. Saya jalan ke sana, beliau jalan ke sana. Setelah menyelesaikan atau sebelum menyelesaikan itu saya perhatikan ada yang agak aneh lah. Kan kami di pantai, jadi tadinya saya ngulang hafalan tuh di pantai gitu. Terus saya coba masuk ke air. Terus ternyata tuh air surut sampai ke karang-karang tuh. Terus selesai baca, beliau manggil saya. Pas manggil saya langsung nanya ke saya beliau, apa yang kamu lihat tadi saat kamu membaca Al-Quran? Beliau nanya begitu, tapi saya nggak jawab. Saya malah balik bertanya, apakah yang saya lihat itu efek dari bacaan Al-Quran kita, Syekh? Beliau menjawab, efek dari bacaan Al-Quran kita tidak selalu bisa kita lihat, tetapi pasti ada efek, ada pengaruh terhadap lingkungan. Bahkan beliau katakan, sekitar kita, alam sekitar kita itu ketika kita membaca Al-Quran, mereka turut serta bertasbih, melantunkan juga, merespon bacaan Al-Quran kita. Masya Allah.
Tapi beliau rupanya membaca gestur tubuh saya yang menunjukkan kurang percaya dengan perkataan beliau. Besok harinya, habis subuh, akhirnya beliau ngajak lagi. Beliau bilang, aku sebenarnya mau ngajak kamu baca Quran di pantai malam hari, tengah malam, malam hari. Saya tanya, kenapa Syekh? Kalau malam hari, jin laut yang muncul. Jadi kalau kita baca Quran itu, jin hadir, menyimak bacaan Al-Quran kita. Ya, nanti bisa dicek surah Al-Ahqaf bagian-bagian akhir. Wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Halaman terakhir dari surah Al-Ahqaf. Dan ingatlah ketika kami kirim sekelompok jin, yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak Al-Qur'an. Bukan yasma'una, bukan mendengar, tapi mendengarkan, menyimak dengan baik. Falamma hadaruhu, ketika mereka jin-jin itu hadir di majelis bacaan Al-Quran itu, mereka mengatakan, ansitu, dia simak, fokus, konsentrasilah terhadap bacaan. Falamma qudiya, ketika majelisnya telah selesai, wallau ila qaumihim, mereka akan beranjak ke kaumnya, munziri, memberikan peringatan. Qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Wa man la yujibu da'iya Allah falaysa bimu'jizin falaysa lahu seterusnya. Falaysa bimu'jiz fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Itu perkataan jin itu. Bagaimana ketika mendengar atau menyimak bacaan Al-Quran. Akhirnya besok harinya saya diajak lagi itu untuk membuktikan bahwa ada pengaruh terhadap lingkungan dari bacaan Al-Quran kita. Saya diminta lagi untuk baca surah-surah yang beliau sebutkan, dan Masya Allah ternyata saya dapati luar biasa pengaruh terhadap lingkungan. Dan beliau, rupanya beliau punya proyek mengusir setan, mengusir setan dengan membaca Al-Quran. Ya, waktu itu beliau bilang, tadi di ceramah tabligh akbar, beliau katakan kepada jamaah, ini di kampung ini, kalau ada kampung ini ada 500 orang, masing-masing membaca 1 juz Al-Quran, berarti dalam 1 hari itu terbaca di kampung ini 500 juz. 500 juz. Pasti setan bakal lari dari kampung ini. Pasti lari ke Australia. Dia bilang gitu. Ya Australia juga orang baca Quran juga kan. Untung gak disebut lari ke Amerika Serikat. Pasti lari. Begitulah kan Nabi katakan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Itu Bu, jadi kalau ada huru hara di rumah, nggak tenang, banyak masalah, itu boleh jadi memang banyak setan di dalam itu. Baca surah Al-Baqarah. Harus sekaligus kan? Kalau bisa sekaligus, alhamdulillah. Kalau nggak bisa sekaligus, ya udah bertahap lah. 1 hari 1 halaman, 48 hari kalau gitu ya. Ya, nggak bisa baca, undang Syekh Sudais atau Syekh Syarif Rashid. Setelah pakai HP. Iya kan? Itu kan ada pengaruhnya juga, meskipun pengaruhnya tidak sedahsyat kalau kita sendiri yang baca. Jadi jangan khawatir, insya Allah jin-jin itu kadang memang gertak kita, nakut-nakuti. Kan mereka makhluk yang sama dengan kita juga. Mereka akan mengikuti kita. Kalau kita baik, jin akan baik. Jin yang dari golongan setan, yang jahat-jahat, dia akan keluar dari rumah kita karena kita membaca Al-Quran. Jadi baca tuh, Al-Baqarah aja udah mengusir mereka itu.
Gitu. Jadi insya Allah akan turun ketenangan, banyak kebaikan, setan lari dari rumah kita. Insya Allah, gitu ya. Rumusnya gitu. Ya, pokoknya setan dari golongan jin dan manusia akan lari dari rumah kita, dari kampung kita, dari sekitar kita. Kalau kita ditakdirkan hidup 30 tahun yang akan datang, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira siapa yang masih hidup 30 tahun yang akan datang di sini? Allahu a'lam. Kita nggak tahu kan? Ya, ada kita panjang angan-angan 30 tahun yang akan datang kayaknya saya masih hidup deh. Belum tentu lah, nggak tahu. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Kalau kita hidup 30 tahun lagi di sini, mungkin tetangga sini ini udah para muslim semuanya. Amin. Ya. Kalau kita baca Quran terus di sini tiap hari, meskipun nggak pakai pengeras suara, jin dari setan-setan dari golongan jin itu pasti kabur semua dari kampung ini. Kalau jinnya udah pada kabur, yang jahat, yang nggak baik itu nggak betah di sini. Paling takut tiba-tiba rumahnya ditulisin sel. Iya. Al-Baqarah dan surah yang lainnya. Ntar yang beli bapak-bapak nih, masya Allah. Amin ya. Amin. Atau kalau enggak dia yang jadi tiba-tiba masuk Islam. Itu udah kaidah. Dan begitu yang saya perhatikan di banyak tempat, bermula dari satu orang baca Quran, tiba-tiba tetangganya pendatang baru nih, tiba-tiba orang asing datang muslim. Masya Allah. Allah datangkan keberkahan. Jadi itu hikmah dari membaca Al-Quran. Kembali ke Syekh Abu Mahmud. Jadi itu kemudian perjalanan kami, saya antarkan beliau menerjemahkan ke provinsi yang lain, tapi harus transit dulu ke Jakarta, lalu ke provinsi yang lain. Di provinsi yang lain itu, saya bilang ke teman-teman di sana, Bapak-bapak kalau mau ikut sholat subuhnya Syekh Abu Mahmud, nanti datang saja ke hotel. Beliau kita jadikan sholat berjamaah imam di musola. Begitu di musola saya ada, kalau saya iqomah sekitar 10 menit setelah ada, panjang tuh. Teman-teman pada datang sebelum subuh jamaah satu shaf 8 lebih. Panjang, salamnya menjelang terbit matahari seperti biasa. Ada 2 petugas cleaning service hotel yang sholatnya udah nggak tenang. Bukan apa-apa, bukan nggak kuat lama berdiri, tapi dia harus bekerja kan dia. Harus bekerja tadi ikutin sholat subuhnya yang panjang saya tadi itu. Ya, mudah-mudahan nggak dolim ya. Dan selesai sholat, beliau seperti biasa nanya, apa yang kamu simak dari bacaan Quran? Apa yang kamu rasakan efek pengaruh lingkungan atau respon lingkungan antum ketika mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran? Kita nggak pernah perhatikan kan? Itu makhluk yang lain yang tidak bisa kita lihat itu memberikan respon yang sangat luar biasa terhadap kita semuanya. Cuma kita nggak bisa melihat aja. Alhamdulillah di sini nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang lihat jin kan? Alhamdulillah. Artinya sehat. Kalau ada yang lihat berarti perlu di ruqyah ya, bacain Al-Baqarah dah. Ya, Al-Baqarah, Al-Ahqaf, Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yes. Al-Baqarah semua. Karena Nabi katakan inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah semuanya dari awal sampai akhir. Gitu. Ya, sekurang-kurangnya ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Ayat kursi itu yang minimal itu. Jadi kalau bisa satu surah, alhamdulillah. Lalu hari terakhir saya mendampingi beliau, saya antarkan beliau ke Jakarta untuk kembali ke Timur Tengah waktu itu. Itu baru hari terakhir saya lihat beliau ketiduran di pesawat. Tapi sebelum waktu habis sarapan, beliau menunjukkan catatan beliau mengulang hafalan Quran, ditujukan ke saya. Saya enggak ujub, saya enggak bangga diri, tapi saya ingin memotivasi kamu tentang interaksi bersama Al-Quran. Beliau tulis itu. Nih, saya catatan, saya mengulang hafalan Quran. Terus akhirnya beliau juga memberikan beberapa nasihat dan kami berangkat ke bandara, ke airport.
Dan perjalanan dari Jambi ke Jakarta itu kurang lebih 60 menit. Itu saya jumpai beliau ketiduran. Saya nggak tidur karena memperhatikan bagaimana beliau. Saya menit itu, berapa menit saya kira-kira. Kurang lebih 20 menit itu beliau ketiduran. 20 menit ketiduran, terus pas bangun, dia langsung ulang hafalan Quran lagi. Dan sebelum ulang hafalan, beliau ambil kopi saset, minta pramugari menyeduhkan kopi. Lalu dia terus pas sampai di Soekarno-Hatta menjelang mendarat, ada pengumuman dari kokpit, pilot mengatakan kita tidak bisa melakukan pendaratan di Soekarno-Hatta menunggu kondisi jarak pandang bisa memungkinkan untuk melakukan pendaratan karena sedang hujan deras. Karena hujan deras akhirnya tidak bisa mendarat dan muter dulu. Nah, mendarat tempat lain muter dulu. Dan saya bilang ke Syekh, ini pesawat yang kita naikin ini tidak bisa mendarat karena jarak pandang yang sangat pendek, cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Syekh saya perhatikan kayak senyum saja dia. Terus mengulang hafal Quran lagi. Akhirnya landinglah di Soekarno-Hatta Airport. Saya bilang Alhamdulillah. Dan Syekh juga bilang Alhamdulillah. Tapi kelihatannya Alhamdulillahnya Syekh berbeda dengan Alhamdulillahnya saya. Saya mengucap Alhamdulillah selamat mendarat, masih hidup, tidak terjadi kecelakaan dan apa-apa. Saya tanya ke Syekh, kenapa Alhamdulillah? Kata Syekh, Alhamdulillah. Tadi waktu keluar hotel, saya bertekad untuk mengulang surah Al-Mu'minun minimal 3 kali di udara. Minimal 3 kali di udara. Kemudian hari, saya hitung berapa menit saya mengulang bacaan surah atau mengulang hafalan surah Al-Mu'minun. Dan ternyata sekali ulang surah Al-Mu'minun itu kurang lebih 20 menit. Artinya 3 kali 20 menit berarti 1 jam kan. Tadi Masya Allah, yang Syekh ketiduran 20 menit itu nggak mendarat. Allah ganti dengan nggak mendarat, akhirnya beliau bisa menyelesaikan 3 kali ulang surah Al-Mu'minun di udara. Tertunaikanlah tekad beliau untuk mengulang hafalan Al-Mu'minun 3 kali itu. Masya Allah. Lalu pas turun tangga dari pesawat sampai di bawah, beliau megang tangan saya. Saya perhatikan, kamu ini kalau sampai ke tujuan nggak baca doa. Rupanya beliau perhatikan saya gitu. Saya bilang iya Syekh, saya nggak baca doa. Emang doanya apa? Saya tanya ke beliau. Lalu beliau dikte saya sambil jalan sampai ke ambil bagasi itu, dikte saya. Hafalin katanya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga bisa mengamalkannya. Jadi meskipun 2 kilo dari rumah ke sini, ini bukan kampung kita lagi. Kita nggak tahu penduduk yang ada di sini siapa. Benar juga kan? Kita tahu nih jamaah-jamaah ini kelihatan, tapi kan banyak yang nggak kelihatan. Makhluk yang lain yang tidak kelihatan itu kita nggak tahu. Yang mereka jalan-jalan sama kita nggak tahu. Maka beliau pun mendikte saya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlal. Itu kalimat pertama. Ya Allah, Tuhan penguasa 7 langit dan apapun yang dinaunginya. Wa rabbal ardhina sab'i wa ma aqlal. Dan Tuhan 7 bumi dan apapun yang dijunjungnya. Wa rabbas syayatini wa ma adlal. Dan Tuhan yang menguasai setan dan apapun yang disesatkannya. Wa rabbal riyahi wa ma dharai. Dan Tuhan penguasa angin dan apapun yang ditiupnya.
as'aluka khaira hadhil qaryah. Aku mohon kebaikan kampung ini. Wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya. Wa khaira ma fiha, serta kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha. Aku juga mohon perlindungan kepadamu dari keburukan kampung dan kejahatan kampung ini. Wa syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya. Wa syarri ma fiha, dan segala bentuk kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Alhamdulillah saya hafal waktu itu, dan saya selalu baca doa ini kemanapun, turun dari mobil atau sebelum sampai ucapan. Kalau mau disingkat, Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah. Itu kalau mau disingkat. Kalau nggak panjangnya, kalau nggak mau Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma adlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbal ya'i ma darayna. Singkatnya Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nanti saya share deh doanya, atau di buku-buku doa juga biasanya ada ya, atau di Instagram saya juga ada kan ya, saya posting nggak tahu tahun berapa itu, mungkin nanti bisa dicek. Emang Instagram saya apa? Kalian follow saya? Di Instagramnya apa ya? Saya lupa, Hartanto_Sarjono kayaknya deh. Coba dicek. Ya. Ini ngomong-ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu kenal sama saya nggak nih? Udah kenalan ya kemarinnya? Saya kayak terlalu pede kalau merasa sudah dikenal ya. Nama saya Hartanto, lengkapnya Hartanto Sarjono ya. Iya, Hartanto Sarjono. Saya mungkin bapak ibu semuanya pernah lihat YouTube Rumah Tajwid, itu channel yang dibikin oleh tim media saya, yang insya Allah banyak ilmu yang sudah dibagikan di channel YouTube Rumah Tajwid itu. Ada ceramahnya, ada kajiannya, ada pelajaran-pelajaran tajwidnya yang mungkin sering dipakai oleh IMSA, katanya fasihkan huruf ya, belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang tepat bagaimana sebagai sarana bantu untuk membaca atau mengucapkan huruf-huruf Arab dengan benar ya. Ya, dan kayaknya banyak lagi videonya, ada 800-an video lebih di channel Rumah Tajwid itu. Ketemu ya Ibu, ada ya? Ya, betul. Hartanto_Sarjono bukan? Pokoknya Hartanto_Sarjono ada. Ya, alhamdulillah ada. Saya lahir di Wonogiri 16 Oktober 1976. Alhamdulillah saya diamanahi untuk mengelola Yayasan Rumah Tajwid Indonesia berdomisili di Depok. Alhamdulillah saya punya 2 orang putri. Pendidikan saya SD, SMP, SMA di Bengkulu. Lahir di Wonogiri tapi dibawa oleh orang tua saya untuk transmigrasi ke Bengkulu sampai lulus SMA. Kemudian lanjut kuliah ke Jakarta. Lalu setelah itu melanjutkan kuliah ke Yaman dan pulang ke Indonesia tahun 2004. Lalu mendirikan Rumah Tajwid sejak tahun 2010. Alhamdulillah. Dan makanya banyak di antara bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin jadi peserta Rumah Tajwid. Alhamdulillah. Mulai minggu ini kita masukin periode ke-42 semester. Pembukaan belajarnya per semester, jadi semester ini ke-42. Alhamdulillah ada pesertanya sekarang. Tadi saya coba dapat data dari rekan-rekan di manajemen, kurang lebih ada 3.100-an peserta dalam negeri, kemudian ada sekitar 890-an, mendekati angka 900 yang berada di luar negeri. Jadi kurang lebih 4.000 peserta yang member peserta di Rumah Tajwid. Bapak Ibu semuanya, kalau mau gabung nunggu semester yang akan datang, yang dekat mungkin bisa gabung di IMSA ya. IMSA juga ada kelas-kelas yang dibina secara online insya Allah. Itu sekilas tentang saya.
mungkin kalau mau bermalam lebih lagi bisa di kesempatan yang lain insyaallah SWT. Dan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan Al-Quran ini, Al-Quran Masya Allah ya. Allah ingatkan kita semuanya bahwa Allah turunkan Al-Quran ini. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Jibril alaihissalam. Ya, Rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu. Untuk meneguhkan hati orang-orang beriman. Jadi istiqomahnya kita itu sebenarnya berbanding lurus dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi semakin kita dekat bersama Al-Quran, insya Allah kita bisa istiqomah dalam berbagai amal kebaikan. Apapun amal kebaikan kita, yang meneguhkan hati kita adalah Al-Quran sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya supaya istiqomah bersama Al-Quran? Justru Al-Quranlah yang membuat kita istiqomah sebenarnya. Saudara-saudara kita di Palestina menghadapi berbagai ujian berat itu, yang membuat mereka teguh, mereka tetap tidak lemah, tidak menyerah, itu adalah karena Al-Quran. Ada seorang ibu yang nyaris bunuh diri waktu itu, nyaris bunuh diri, lalu akhirnya alhamdulillahnya terhubung dengan seorang ustaz, lalu dia bilang, "Mau saya mau bunuh diri nih," gitu bilang ke ustaz. Tapi ustaz ini kemudian bilang, "Jangan bu," gitu, "ibu wudhu dulu," gitu, suruh wudhu. Udah wudhu kan kata Nabi akan memadamkan api setan kan. Jadi keinginan kita untuk melakukan perbuatan buruk itu kan karena ngaruh setan, suruh wudhu. Selesai wudhu, ibu ini nanya, "Terus ngapain lagi Ustaz?" "Sholat," katanya. "Sholat apa ya? Sholat apa aja dah. Minimal sholat sunnah wudhu." Kadang kita tanya, "Emang sholat sunnah apa?" Kan masih ada sholat sunnah wudhu. Kalau udah habis wudhu, sholat sunnah wudhu. Yang Nabi katakan bahwa aku mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah. Terus Nabi bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang membuatmu masuk surga, bahkan masih di dunia tapi suara terompahnya, suara sandalnya sudah terdengar di surga?" Kata Bilal, "Karena beliau terbiasa melakukan sholat 2 rakaat sunnah setelah wudhu." Setelah selesai sholat, ibu tuh nanya, "Terus ngapain lagi Ustaz?" Ini Ustaz juga masih coba-coba juga sih. "Coba ibu buka mushaf Quran, buka mana Ustaz? Buka terserah, random, buka di mana aja. Terus baca yang mana Ustaz? Tunjuk aja yang mana," gitu. Tunjuk terus dibaca. Ternyata yang dibaca itu pesan-pesan tentang motivasi untuk dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan bahwa hidup dunia itu sementara, semuanya adalah ujian. Ada semuanya pesan-pesan itu. Jadi yang meneguhkan hati kita adalah Al-Quran. Cuma kita kadang malas untuk membacanya, malas untuk bisa menelaahnya, memahaminya, menghayatinya. Bahkan kita kadang baca pun asal selesai kan gitu. Nah akhirnya alhamdulillah ibu ini selamat dan menjadi inspirasi seorang ustaz itu untuk bikin sebuah lembaga motivasi dengan cara itu. Jadi pokoknya kalau punya masalah tunjuk adalah surah yang mana, ayat yang mana, insya Allah akan menjadi penyembuh hati kita, akan meneguhkan hati kita, akan memberi petunjuk pada kita semuanya. Karena itulah fungsi dari Al-Quran. Meskipun sebenarnya ya kita idealnya membaca seluruh Al-Quran, memahami seluruh Al-Quran, dan mengamalkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan secara keseluruhan, kita harus bertahap untuk bisa mengamalkannya pelan-pelan. Kan? Ada ungkapan mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil, laksanakan secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan, laksanakan
secara perlahan. Seperti yang kita bahas pada kajian beberapa hari yang lalu berkaitan dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mendalami kandungan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Jadi jangan khawatir untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sebagai pengantar bahan diskusi kita, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi di agenda terakhir dari perjalanan safari saya melalui IMSA tahun ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu 29 menit insyaallah. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi Ustadz Anto Saryono adalah salah satu pembina guru-guru ngaji kita di IMSA. Jadi banyak alumni kelas-kelas online di IMSA, kelas-kelas tajwid. Alhamdulillah Ibu udah jauh lebih baik baca Quran daripada kita bapak-bapak. Soalnya kalau bapak itu susah kalau diajak ngaji. Kampanye kalau mudahnya kalau diajak nonton bola. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ayat 30 surat Al-Furqan. Ya. Itu mungkin salah satu keluhan atau curhat Rasulullah akan umatnya. Apakah itu kolosnya sekarang? Apakah? Itu salah satu curhat atau keluhan atau mungkin ekspresi Rasulullah terhadap umatnya. Oh iya. Apakah sampai sekarang itu terbukti sekali? Oh iya. Baik. Di surah Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal qur'ana, mengambil Al-Qur'an ini mahjura. Mahjur itu artinya tidak dipedulikan. Jadi